يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء تضمنا فيه بواصل روح المحبة والوفاء يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء. Kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kira-kira ilustrasi dan gambaran orang yang kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Entah itu berupa uang, entah itu berupa harta, atau sesuatu yang sangat-sangat berharga oleh dirinya. Anda mungkin juga pernah merasakan bagaimana hilang uang, harta yang berharga, atau apapun yang Anda anggap ini adalah bernilai. Maka bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Anda akan merasa kehilangan, merasa rugi, merasa menyesal. Bahkan akhirnya Anda mencari-cari di semua tempat. Bahkan mungkin seperti yang saya contohkan tadi. Anda akan mencari di tempat-tempat yang bahkan mungkin Anda tidak pernah datang kepadanya. Dengan membawa barang yang berharga tersebut. Kenapa? Karena merasa rugi, merasa menyesal, merasa kehilangan akan sesuatu yang berharga. Baiklah saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apakah kita juga merasa rugi atau menyesal apabila kita kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah? Seperti misalkan seorang yang terlambat untuk bangun subuh. Akhirnya dia terlambat untuk mengerjakan 2 rakaat setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan ini tidak merasa rugi. Tidak merasa menyesal. Tidak merasa mencari-cari. Sebagaimana orang yang tadi kehilangan sesuatu dari perkara dunia. Mungkin yang kehilangan cuma 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, atau yang semisalnya. Bayangkan dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, merasa rugi dari kehilangan kesempatan beramal ibadah, ini adalah gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Contoh nyata dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, senantiasa beliau setelah sholat jenazah, beliau pulang ke rumah. Tidak ikut serta menguburkan jenazah ke pekuburan.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tabi'al janazata falahu qirat." Barang siapa yang mengikuti jenazah ke kuburan sampai dikuburkannya, maka dia akan mendapatkan pahala 1 gunung. Mendengar hadis tersebut, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad aktsara alaina Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayatnya sangat banyak sekali atau terlalu berlebihan. Masa mengikuti jenazah sampai kuburan juga dapat 1 qirat? Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini? Karena beliau cuma mensolati jenazah kemudian beliau pulang. Beliau merasa ketinggalan 1 gunung pahala lagi. Yaitu beliau tidak mengikuti jenazah sampai dikuburkannya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun akhirnya mengutus seseorang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah benar adanya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Shadaqa Abu Hurairah. Man tabi'al janazata falahu qirat." Benar Abu Hurairah. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar setelah beliau mengetahui bahwa riwayatnya benar yang dibawakan oleh Abu Hurairah? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Laqad farratna fi qararita katsiratin." Sungguh benar-benar selama ini berarti kita telah meremehkan, menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fihi fadilatu Ibni Umar radhiyallahu anhuma." Di dalam riwayat ini terdapat keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa huwa ta'assufuhu ala ma fatahu minal khair. Yaitu keutamaannya adalah merasa menyesal, merasa kekurangan, merasa rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Dan ini lifestyle gaya hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yaitu merasa menyesal, merasa rugi, merasa kehilangan, benar-benar kehilangan. Ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih dibandingkan kehilangan perkara-perkara dunia. Coba perhatikan lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi umri walam yazid fihi amali." Artinya, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari yang mana hari tersebut mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, tetapi amalku tidak bertambah. Maka mulai saat ini kita harus lebih memperhatikan agar tidak kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عنواننا لا للجفاء نمضي على قرآن ربي ونقتدي بالمصطفى بواحة فيها التاخي. عنواننا لا للجفاء نمضي على قرآن